Engkau yang mengenal hati kami. Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami. Engkau tahu segalanya tentang kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tidak satupun motivasi kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tidak satu perbuatan kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Dan Engkau Tuhan yang tahu segala-galanya mengenai kami. Kuduskan, sucikan kami. Kuduskan dan sucikan motivasi kami. Agar kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Agar kami layak menghadap Tuhan yang Maha Kudus itu. Karena kami tahu tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa menghadap Tuhan. Tilik hati kami. Periksa kami. Motivasi kami agar kami kedapatan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih. Kami akan belajar duduk diam di kaki-Mu pada siang hari ini. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau pagi ini saya pakai masker karena saya agak sedikit serak suaranya. Supaya kita saling menjaga, kalau ada yang batuk, ada yang demam, ada yang pilek dan lain sebagainya, mari pakai masker saudara. Bukan karena kita takut, tapi karena kita mau menjaga supaya orang lain tidak terkena apa yang kita alami saat ini. Haleluya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kita beberapa ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 27 minggu lalu kita bahas. Dan hari ini saya masih akan melanjutkan itu. Jadi tema firman Tuhan hari ini sama seperti yang minggu lalu, yaitu melepaskan segalanya untuk mengikut Yesus. Haleluya. Yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Yang pertama, Yesus katakan, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang pertama, setiap orang yang mau ikut Yesus, dia harus melupakan, harus menyangkal semua yang dikasihinya, melepaskan mereka. Dalam bahasa Inggris kemarin saya katakan let it go, melepaskan mereka. Walaupun itu mungkin yang terkasih bagi saudara, walaupun mungkin itu orang-orang yang begitu Anda kasihi. Lalu yang kedua, saudara, kita bahas kemarin bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Salib berbicara tentang masa-masa yang sulit. Salib berbicara tentang hinaan, celaan. Bagaimana saudara pada waktu engkau menerima Yesus akan ada orang yang mengata-ngatai Anda. Akan ada orang yang membuat Anda seperti tersingkir, seolah-olah tersingkir. Ada banyak hal yang akan Anda alami pada waktu Anda ikut Yesus. Haleluya. Karena memang salib bicara tentang satu kutukan, firman Tuhan katakan. Pada zaman Romawi salib itu bicara tentang orang yang paling bejat saudara. Sehingga enggak ada nama lain yang lebih tercela daripada orang yang menggotong tiang gantungannya itu. Jadi orang yang membawa salib dianggap seperti orang yang menggotong tiang gantungannya sendiri saudara. Tidak ada nama yang lebih cela selain dari pembawa tiang gantungan bagi dirinya sendiri. Coba bayangkan. Ada orang yang membawa tiang gantung bagi dirinya sendiri. Dan itu sebabnya pada zaman itu dianggap sebagai hinaan yang paling hina. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan pikul salib dan ikutlah aku. Pikul salib ketika apa?
ketika Anda sedang bekerja, ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang mencemooh keluarga Anda, yang mencemooh keluarga Anda, yang merendahkan Anda karena Anda menerima Yesus. Haleluya, itu pikul salib. Jangan nanti udah buat masalah, udah buat kekacauan, bilang, oh aku sedang pikul salib. Ya kan, ada orang datang kepada saya, Pak doakanlah, kenapa salibku berat kali, kenapa salibmu berat? Iya aku sedang diskors di kerja. Kenapa kau diskors di kerja? Iya Pak, kemarin berapa kali aku nggak masuk. Kenapa kau nggak masuk? Iya Pak, ada keluarga istri yang datang. Jadi aku permisi untuk jumpa. Aduh mertorombo dia. Udah mertorombo dia permisi. Lalu kena teguran, dia tidak terima. Dia bilang inilah salib yang kupikul Pak. Saya bilang jangan dulu, jangan cepat-cepat bilang itu salibmu. Tidak segampang itu. Anda ditangkap karena narkoba. Lalu Anda bilang, oh aku anak Tuhan, inilah salib yang harus kupikul. Itu bukan salib, itu kebodohanmu. Haleluya. Makanya minggu lalu saya katakan apa? Yesus katakan pikul salib dan ikut aku. Kepada surat Ibrani Paulus pernah katakan apa? Sambil pikul salib itu mata tertuju kepada Yesus. Haleluya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Dok. Kenapa ini Dok? Oke, kita lihat aja Alkitab yang gak bisa diganggu teknologi. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Makanya saudara biasakan bawa Alkitab ini. Sehingga kalau tiba-tiba bateraimu, HP saudara hang, Anda bisa lihat kembali ke sini. Haleluya. Anda lihat Alkitab saya semua penuh coret-coretan. Inilah cara saya mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Saya udah coba di sini, gak masuk akal juga rasanya. Ya masuk di sini tulis catatan, tulis note, aduh kayaknya nggak bisa juga. Kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau Anda tidak tertuju kepada Yesus, kalau mata Anda tidak tertuju pada Yesus, kalau Anda datang ke rumah ibadah mencari Yesus, bukan mencari Yesus tapi mencari yang lain, maka imanmu tidak akan pernah dibawa kepada kesempurnaan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sambil pikul salib, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Dia yang akan memimpin iman, bukan Pak Oktav, bukan pendeta-pendeta lain, tapi Yesus sendiri yang memimpin engkau dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman itu hari demi hari akan makin sempurna. Haleluya. Hari demi hari imanmu harus mencapai kesempurnaan agar apa? Agar engkau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Kalau jumpa Anda, orang bisa bilang apa? Bapak Yesus ya? Ibu Yesus ya? Waduh saudara, inilah dia semakin hari menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Menuju kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Orang ejek dia, orang cemooh dia abaikan itu. Dia tetap tekun pikul salib. Bagaimana dengan kita? Yesus katakan pikullah salib. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Yesus di sini memberikan kepada kita, kepada orang percaya, janji. Dia berikan janji. Tapi di saat yang sama dia memberikan apa? Dia tunjukkan resikonya ikut dia. Haleluya. Dia tunjukkan ini masalahnya kalau kau mau ikut aku.
Ini persoalannya kalau kau mau ikut aku. Dia nggak berjanji muluk-muluk, tapi nggak sampaikan resikonya. Sudah perhatikan, Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku pasti akan mendapat hidup yang kekal. Siapa yang mengikut aku akan minum aliran air kehidupan, betul? Tapi Yesus juga bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib. Amin. Yesus nggak ke MLM saudara, kasih janji manis-manis. Banyak MLM gitu kan, banyak saham-saham sekarang yang seperti itu. Janjinya manis, masukkan 200.000, nanti kau dapat 1 juta. Dia nggak sampaikan resikonya nanti. Dia berikan janji manis kepada Anda. Iblis demikian juga. Iblis berikan janji-janji yang manis. Sama seperti orang pacaran. Ya kan, orang pacaran kan gitu, janji manis dulu. Dek, kaulah bulan, kaulah bintang. You are my sunshine, my only sunshine. Oh, nyanyi dia untuk pacarnya. Dek, nanti dek, kalau kita udah nikah, gak apa-apa lah ya kita makan sepiring berdua dek. Datang si cewek pun, si adik pun, oh so sweet. Nanti kalau kita udah menikah dek, kalaupun tinggal di gubuk tua, gak apa-apa ya dek. Ma abangku so sweetnya. Kawin, betul-betul tinggal di gubuk tua. Betul-betul makan sepiring berdua. Dia tanya, kok kayak gini bang, mana janjimu? Loh, kan aku udah bilang sama kau kita akan makan sepiring berdua. Cuma kaunya yang bilang so sweet waktu itu. Iya kan? Banyak orang waktu pacaran janji manis. Iblis begitu. Iblis waktu merekrut Anda, dia berikan janji manis. Dia berikan janji yang manis, wah ikut aku tenang aja, kau nikmati hidup, oi di sini sama di sana. Ngeri nggak janjinya? Nikmati aja, pakai narkoba ini. Ngapain kau bodoh? Pakai aja, nikmati di sini, nanti di sana pun kau sama aku memerintah di situ. Memerintah dalam api, dia sendiri dia akan diikat, dia campakkan ke dalam api bagaimana dengan pengikutnya. Iya kan? Saudara, Yesus ingatkan kepada kita di sini. Ayat yang ada seorang berkata begini. Hal besar tidak akan didapat dalam zona yang nyaman. Haleluya, saya ulangi. Hal besar tidak akan pernah didapat dalam zona yang nyaman. Khususnya bagi orang yang mau mengharapkan hal-hal hebat. Silakan pelajari biografi orang. Saya suka baca biografi. Saya sedang membaca buku biografi Pandan Nababan. Dan saya melihat betapa susah kehidupan awalnya. Saya tahu kehidupan Desitorus. Bagaimana susah di awal kehidupan. Saya pernah baca kehidupan biografi Hairul Tanjung. Saya beli bukunya dan saya baca. Saya tahu bagaimana susah hidupnya. Sekolah pun tidak sanggup kalau tidak bekerja. Saudara perhatikan kehidupan orang-orang yang berhasil. Kenapa mereka berhasil? Ini yang saya katakan. Hal besar tidak akan didapat dalam zona nyaman. Kalau Anda udah merasa nyaman, Anda berpikir Anda bisa dapatkan hal besar. Enggak bisa. Itu sebabnya William Carey katakan, harapkan hal besar dari Tuhan. Tapi di saat yang sama, lakukan hal besar untuk Tuhan. Haleluya. Tetap berharap. Haleluya. Tiap hari berharap, saya tiap hari berharap, Tuhan aku butuh campur tanganmu, aku butuh jamahanmu, aku butuh mujizatmu hari ini. Banyak hal yang harus kau lakukan Tuhan. Aku harapkan hal besar, tapi aku lakukan hal besar juga untuk Tuhan itu. Haleluya. Anda mau dipakai Tuhan jadi orang besar? Jangan pernah berpikir kalau Anda duduk di zona nyaman, Anda akan mendapatkan hal besar itu. Mulai bergerak dari zona nyamanmu. Mulai keluar dari zona nyamanmu. Mulai membawa Yesus kepada orang lain. Mulai ceritakan Yesus kepada orang lain. Mulai membagi, mulai memberi, mulai menabur, mulai mengembalikan milik Tuhan. Ini hal-hal yang tidak didapat di zona nyaman. Tadi pagi seorang teman saya sampai di Saddleburg Church. Di gerejanya siapa nama dia? Rick Warren.
Ada beberapa orang teman-teman saya diundang ke sana. Dan Rick Warren cerita. Anda tahu Rick Warren ya? Orang yang menulis buku The Purpose Driven Life. Bukunya booming luar biasa. Dia menjadi kaya bukan karena gereja, dia menjadi kaya karena bukunya. Sampai hari ini buku itu booming di mana-mana. Diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa di dunia. Dia menjadi orang yang cukup kaya, pendeta. Saya rasa mungkin pendeta yang terkaya adalah Rick Warren. Karena bukunya sampai hari ini terus. The Purpose Driven Life, The Purpose Driven Church, The Purpose Driven Youth, The Purpose Driven apa lagi. Entah apa-apa lagi. Pokoknya orang yang dipimpin dengan tujuan yang jelas. Gereja yang dipimpin dengan tujuan yang jelas. Pemuda yang dipimpin dengan tujuan yang jelas. Yang punya satu maksud. Tadi pagi teman saya bilang Rick Warren. Sejak dia menikah dan sejak dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, setiap tahun perpuluhannya naik 1%. Setiap tahun perpuluhannya naik 1%. Dan sekarang perpuluhannya 90% untuk Tuhan. Hanya 10% dipakai untuk dirinya dan keluarganya. Kenapa? Orang yang mengharapkan hal besar tidak akan pernah dapatkan itu dalam zona nyaman. Hudson Taylor katakan 3 hal yang dibutuhkan yang membuat in every great works of God. Ada 3 hal dalam setiap pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Yang pertama kelihatannya mustahil, impossible. First it is impossible. Pekerjaan Tuhan itu mula-mula kelihatannya mustahil. Kelihatannya tidak mungkin terjadi. Haleluya. Banyak hal dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Kami berpikir, gak mungkin ini bisa. Gak mungkin ini bisa. Tapi kalau aku jalankan itu, first it is impossible. Then it is difficult. Pertama mustahil dikerjakan. Lalu begitu aku kerjakan, yang mustahil ini mulai beranjak naik level. Tadi mustahil, sekarang aku mulai bilang, Tuhan susah. Lihat kan? Tadinya mustahil. Gak bisa dikerjakan, gak mungkin dikerjakan, tapi naik level. Level berikutnya apa? Susah Tuhan. Iya, tapi kan gak mustahil. Haleluya. Anda lihat, susah iya, tapi kan bukan mustahil lagi. Tadinya kau berpikir mustahil, tadinya orang berpikir mustahil, tadinya orang pikir gak mungkin, tapi sekarang naik level. Kenapa? Aku jalan serta Yesus. Amin. Kalau engkau jalan serta Yesus, engkau keluar dari zona nyamanmu, apa yang mustahil akan naik level. Tadinya mustahil menjadi sukar, sulit. Kenapa? Tuhan aku gak tahu. Tuhan gimana kembangkan ini? Tuhan bagaimana aku buat ini? Lalu kemudian, Hudson Taylor katakan, then it is done. Lalu kemudian tiba-tiba tanpa Anda sadari, selesailah tugas itu. Haleluya. Tadinya mustahil, naik level susah. Lalu kemudian Anda lihat, rupanya terjadi. Amin. Yang mustahil orang bilang, yang sukar orang bilang, rupanya akhirnya terjadi, tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Charles Spurgeon katakan apa? Whenever God means to make a man great, he always breaks her in pieces first. Kapanpun Tuhan mau pakai seseorang menjadi besar, dia harus hancurkan orang itu menjadi berkeping-keping dulu. Tanya dirimu, pernahkah engkau hancur berkeping-keping? Pikul salib harus hancur berkeping-keping. Nanti udah berkeping-keping Pak, gak bisa disatukan. Jangan takut. Yesus jago menyatukan yang seperti itu. Amin. Kita punya Tuhan yang jago menyatukan yang berkeping-keping itu. Tapi saya mau katakan kepada Anda, saya tantang Anda hari ini. Kalau Anda mau dipakai Tuhan menjadi orang besar, izinkan Tuhan menghancurkan Anda berkeping-keping. Sehingga Tuhan yang susun lagi. Tuhan yang susun lagi. Seperti bejana di tangan tukang tanah liat itu. Waktu dia lihat bejananya tidak seperti yang dia mau, apa yang dia lakukan, dia hancurkan.
Dia hancurkan kemudian dia bentuk lagi. Lalu dia lagi. Nggak sesuai dengan yang aku mau. Dia hancurkan lagi dan dia bentuk lagi. Sampai menjadi seperti yang dia mau. Haleluya. Haleluya. Ini dia saudara. Yang ketiga. Masuk di ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini dua perumpamaan yang Tuhan berikan di sini. Mungkin Anda tidak lihat ini seperti perumpamaan karena ini seperti cerita aja. Tapi ini dua perumpamaan yang ada dalam cerita ini. Perumpamaan yang pertama, orang yang mau mendirikan menara. Tapi karena sewaktu dia mendirikan dia tidak menghitung dulu. Ini hanya perumpamaan. Ada orang bilang kepada saya satu hari, Pak Oktav mau membangun masa enggak punya uang? Kan Alkitab cerita tentang orang bangun menara harus punya uang dulu. Enggak, perhatikan baik-baik. Cerita ini bukan bicara tentang orang membangun harus sediakan uang, saudara. Boleh, Anda boleh berpikir begitu. Tapi saya sudah lihat dalam pekerjaan Tuhan, membangun sesuatu Anda tidak harus punya uang. Haleluya. Banyak pekerjaan yang saya lakukan saya tidak punya uang, tapi saya punya Yesus itu. Amin. Saya punya Yesus itu. Apa yang Tuhan katakan di sini? Kalau engkau mau buat sesuatu, khususnya dalam hal ini, kalau engkau mau ikut aku, pikirkan harga yang harus dibayar. Ini dia tadi yang saya bilang. Yesus tidak pernah janji muluk-muluk kepada Anda. Dia bilang kalau engkau mau ikut aku, pikirkan dulu apa harga yang harus engkau bayar. Jangan mudah mengucapkan janji. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gampang kali kan? Gampang kali mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Tuhan kalau aku diberkati aku akan begini. Saudara, sebelum diberkati lakukan dulu. Banyak orang tunggu diberkati baru berbuat. Anda tidak akan pernah melakukan apapun. Karena kebutuhan kita banyak. Begitu engkau terima uang, bukan Tuhan yang kau pikir. Anakmu datang, Pak, Bapak kan punya uang. Belikanlah aku sepeda, Pak. Belikanlah aku kereta, Pak. Belikanlah aku mobil, Pak. Lihat itu anak tetangga, punya mobil, punya kereta. Si Bapak pun berpikir, iyalah Tuhan. Sekian lama gak pernah kuperhatikan anakku ini. Gak apa-apalah sekali-sekali kuperhatikan dia. Lihat ini saudara. Iblis bekerja dalam perasaan Anda. Iblis bilang apa? Oh belas kasih. Kau kan anak Tuhan, kau kan harus mengasihi anakmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Oh saudara. Tapi Yesus bilang pikirkan harga yang harus dibayar kalau mau ikut aku. Jangan pikir ikut aku langsung kaya. Banyak gereja ajarkan begitu. Ikut Yesus kau pasti diberkati. Yang saya tahu orang-orang yang mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dia bayar harga. Dia bayar harga. Dia menderita. Dia kacau dulu hidupnya. Karena apa? Dia tidak lagi sama dengan dunia ini. Kalau dia sama dengan dunia, gak ada harga yang harus dibayarnya. Betul kan? Kalau dia duduk sama tukang mabuk, dia pun mabuk. Gak ada harga yang dibayarnya. Kalau dia duduk dengan pencuri dan dia pun ikut mencuri, nggak ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau dia duduk dengan tukang mabuk dan tidak buat apa-apa di situ, banyak harga yang harus dibayar. Orang mulai bilang, oh kau sok kali, oh kau lupa kawan lama, kau lupa kau dulu bagaimana, kau lupa macam mana hidupmu dulu. Dan akhirnya lama-lama dia tidak akan tahan duduk di situ. Kenapa? Roh pasti berbeda. Haleluya. Itu yang dibilang Mazmur pasal 1. Oh Pak aku kuat, terserahmu. Tapi firman Tuhanku katakan jangan duduk di kalangan pencemooh. Pencemooh artinya orang yang mengejek Tuhan, merendahkan Tuhan.
Jangan duduk di kalangan mereka. Ini harga yang harus dibayar. Haleluya. Saya punya grup di sini. Grup Fort Everest. Karena Fort ini saudara kalau jumpa di mana-mana, tet, halo bro. Jadi saya ikut dalam grupnya. 50 lebih anggotanya di kota Medan ini. Dan setiap hari, setiap minggu ada saja undangan untuk kumpul bersama. Khususnya di malam minggu dan hari minggu. Malam minggu ayo kafe ini yuk. Ayo kafe itu yuk. Tiap malam minggu saya bilang maaf ya bro. Maaf ya om, gak bisa. Kenapa? Iya aku besok ibadah, aku hari ini persiapkan untuk ibadah. Aku kan pendeta. Yang Ustadz bilang, ya Pak Pendeta siap. Haleluya. Minggu, hampir tiap minggu mereka touring saudara. Makanya mobil saya gak ada stiker touringnya. Kalau Anda lihat Ford lain stikernya Pepsi lah, inilah, itulah, entah apa stikernya. Itu bukti mereka udah touring saudara. Tapi saya gak pernah touring. Mintalah stiker kalian satu woi. Janganlah bang, abang kan pendeta, masa minta stiker katanya. Ya ampun ya juga ya gue pikir kan. Ada harga yang harus dibayar. Walaupun itu artinya engkau meninggalkan kenyamananmu. Engkau meninggalkan zona nyamanmu. Mungkin saudara pikir, iya bapak pendeta. Kalau enggak pendeta, ini dia kan. Saudara sebelum pendeta pun saya seperti itu. Sebelum saya jadi pendeta, saya sudah seperti itu. Karena sebelum jadi pendeta, aku anak pendeta. Haleluya. Tapi bukan soal anak pendeta saja. Minggu lalu saya sudah katakan waktu kami SMP. Bagaimana waktu nenek kami meninggal, kami dipaksa untuk sembahyang di bawah peti, berjalan keliling putar-putar di bawah peti. Tapi kami menolak. Bukan karena kami anak pendeta, tapi karena kami tahu firman Tuhan. Dan kami tahu kami adalah anak Yesus Kristus. Haleluya. Ini dia. Mau ikut Yesus, pikir harga yang harus dibayar. Kalau enggak lebih baik enggak usah ikut Yesus. Daripada tengah jalan kau mangkir, daripada tengah jalan kau murtad, daripada tengah jalan kau permalukan nama Tuhan. Jangan ikut Yesus. Haleluya. Saya berkali-kali menyampaikan permohonan kepada wali kota Medan agar memperhatikan urusan kita di Sujuya. Tiap kali dia komen, dia posting saya komentar. Saya akhirnya jadi top fansnya Bobi Nasution. Benar. Di sini saya top fansnya Bobi Nasution. Karena setiap kali komentar dia masih 8, masih 10 komentar, saya udah masukkan komentar saya. Saya bilang Pak Bobi perhatikan kami di sini, perhatikan lurah ini, perhatikan camat ini, perhatikan semua muspika di sini. Satu hari ada seorang pendeta komentar di saya. Dia bilang Pak Oktav, kita minoritas, sadarlah. Lah, saya bolak-balik bilang kepada pendeta-pendeta dan kepada orang Kristen, jangan bilang dirimu minoritas. Sama seperti engkau melihat orang Israel yang disuruh Joshua melihat ke tanah Kanaan. Lalu mereka pulang, mereka bilang, kita kayak belalang di mata orang itu. Begitulah orang Kristen kota Medan. Selalu bilang kita minoritas, terjadilah padamu seperti itu. Dia bilang begini, teman saya pernah mengalami seperti Bapak. Akhirnya dia milih untuk tinggalkan imannya dan menjadi sama seperti mereka. Dan hari ini dia menjadi orang yang terkenal, orang yang hebat. Artinya apa? Dia murtad, dia tinggalkan Yesus, dia masuk agama itu, lalu dia jadi terkenal. Jadi saya bilang begini Pak, maksud Bapak saya tinggalkan iman saya kepada Yesus dan masuk agama itu. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Yesus yang sudah begitu baik kepada saya, yang peduli kepada saya, yang memperhatikan saya, yang menghidupi saya sampai hari ini. Sadar Pak, saya bilang, pendeta ini, salah satu pengurus di salah satu sinode besar di Indonesia. Saya nggak tahu maksud dia seloro, atau maksud dia hanya untuk menyindir orang-orang sana.
Tapi yang pasti itu keluar dari mulutnya. Apa yang Yesus katakan pada waktu dia bilang, waktu engkau mau membangun, duduk, hitung anggarannya, hitung biayanya. Yesus katakan, hiduplah dengan penyangkalan diri dan penuh kewaspadaan. Penuh kewaspadaan atas situasi yang terjadi. Karena kalau tidak, kemungkinan besar orang yang melihat engkau sudah masuk, sudah terima Yesus, lalu kemudian mundur lagi. Orang ngejek, alah dulu kau agama ini pindah ke situ, pindah ke sini. Udah tuh jadi Kristen, terus dari Kristen gak tahan pindah lagi. Orang mulai mengejek. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan hidup dengan penyangkalan diri. Pikul Sarip bicara tentang penyangkalan diri. Ya kan, bukan gak bisa saya seperti laki-laki lain. Bukan gak bisa kita ikut seperti orang lain yang di luar sana. Betul gak bapak-bapak? Bisa kan punya istri 4? Bisa, siapa bilang gak bisa? Banyak orang di luar sana istrinya 4. Ada saksi, ada satu sekte dulu namanya Mormon. Itu juga membolehkan istri 4. Kristen itu loh. Siapa bilang gak bisa? Bisa kok. Tapi ikut Yesus, engkau harus bisa sangkal diri. Sangkal diri. Karena hari ini mungkin yang ada di depanmu kenikmatan daging. Tapi satu hari yang akan kau tabur, yang akan kau tuai adalah kebinasaan daging dan roh jiwa. Berhati-hatilah. Siapa bilang kita tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri, tidak bisa membunuh, tidak bisa yang lain? Siapa bilang? Dalam Alkitab Perjanjian Lama, setiap kali mereka berperang, mereka boleh menebas orang-orang itu sampai habis. Anda bisa saja kutip firman Tuhan itu kan. Ada orang yang mungkin bisa bilang, aku dengar suara Tuhan tadi malam, tebas mereka sampai habis Pak. Bisa saja Anda berkata seperti itu, tapi Anda harus ingat lagi Yesus katakan, barang siapa yang membenci saudaranya saja, dia sudah berdosa. Haleluya. Enggak gampang. Maka Yesus katakan janji, Yesus tunjukkan bagaimana penyertaannya. Tapi Yesus katakan mau ikut aku, ada syaratnya loh. Kasih karunia tidak bersyarat. Amin. Tapi janji Tuhan bersyarat. Ingat itu. Ingat itu. Anda diselamatkan oleh kasih karunia, amin, itu enggak ada syaratnya, tinggal terima engkau diselamatkan. Tapi mau hidup dalam kepenuhan janji Kristus, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya dalam firman Tuhan, beri, baru diberi. Tabur, baru engkau nuai. Kembalikan milik Tuhan, maka belalang pelahap, belalang pengerik dihalau daripadamu. Anda lihat sekarang ini di sekitar Anda. Hukum yang diberikan Tuhan adalah hukum universal. Anda berpikir cuma untuk orang Kristen? No. Dulu banyak orang di luar sana. Saya ingat sekali waktu SMP saya masih seperti itu. Kalau lihat orang mungkin jualan, mungkin dagang, toko-toko, tanya, Bapak Kristen ya? Oh iya saya Kristen. Kelihatannya orang Kristen yang sangat diberkati dulu. Tapi sekarang kenapa orang-orang lain pun yang bukan Kristen mulai diberkati Tuhan? Karena mereka tahu prinsip memberi. Berilah, maka kamu diberi. Anda lihat setiap masjid yang ada mulai dari Anda keliling dimanapun, pasti ada kotak infak sedekah. Dan mereka, perhatikan mereka, sambil bawa mobil mereka berhenti masukkan uang. Orang Kristen. Kenapa? Kenapa kita kadang-kadang gak diberkati? Janji datang dengan, berkat datang dengan janji yang dilakukan. Kalau Anda lakukan, maka janji Anda terima. Haleluya. Janji ada syaratnya. Sama seperti kadang-kadang Anda berikan janji kepada anak-anak Anda. Kau rajin ya nak, nanti naik kelas Bapak belikan sepeda. Ya kan? Janji ada syaratnya. Haleluya. Ini dia yang Yesus katakan, hidup dengan penyangkalan diri.
mau ikut dia, hidup dengan penyangkalan diri, penuh kewaspadaan, antisipasi atas apa yang akan terjadi nanti. Ikut Yesus gak gampang. Jangan pikir nanti 10-15 tahun lagi kalau Anda santai-santai, Anda bisa santai ikut Yesus. Mungkin 2024 kalau pemimpin yang akan dipilih berbeda, Anda pun belum tentu bisa beribadah seperti ini. Haleluya. Karena ada satu calon presiden yang saya lihat beberapa perjanjian-perjanjiannya. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi mudah-mudahan Tuhan jauhkan itu. Salah satu keputusan yang mereka buat kalau dia naik, maka dia akan menjalankan khilafah di negeri ini. Khilafah bertentangan dengan Pancasila. Khilafah artinya kalau engkau tidak tunduk pada hukum itu, maka engkau akan menghadapi masalah. Banyak hal yang akan terjadi dengan khilafah. Anda tidak bisa beribadah seperti ini. Curi hukumannya apa? Potong. Zina hukumannya apa? Tapi bagus juga kalau zina saya izinkan itu terjadi lah, gak apa-apa. Cambuk 40 kali di belakangnya ini. Biar kebas gak bisa buat apa-apa lagi. Iya kan? Cambuk, lihat di Aceh sana. Haleluya. Banyak. Itu hukum dalam Alkitab juga loh, dalam Taurat. Jangan pikir mereka yang inventasi, menginvent, menemukan. Bukan, Taurat bicara tentang itu. Perempuan zina lempar dengan batu sampai mati. Rajam. Tapi bayangkan kalau ini terjadi pada masa ini. Waduh, saya nggak tahu. Tuhanlah yang tahu. Tapi ikut Yesus, antisipasi atas apa yang terjadi. Siap gak ikut Yesus? Karena firman Tuhan katakan gak akan lebih baik loh. Wahyu mencatat menjelang akhir zaman akan muncul banyak hal kejadian-kejadian. Antikris akan memerintah, si Antikristus itu akan memerintah. Dan kalau dia memerintah dengan tangan besi. Dia betul-betul memerintah dengan tangan besi. Dan setiap orang yang tidak mau menerima tanda dia, tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli, tidak bisa berjualan, tidak bisa menikmati hidup seindah hari ini. Ini antisipasi. Mau gak ikut Yesus? Siap gak ikut Yesus? Makanya ada lagunya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Meskipun susah, menderita dalam dunia, tapi memang sekarang gak banyak orang mau menderita ikut Yesus. Kalau menderita ikut Yesus, ngapain ikut Yesus? Tapi Yesus katakan, ini harga yang harus dibayar. Hitung dulu. Haleluya. Mau ikut Yesus, hitung harganya. Hitung semua dengan baik. Kalau aku tinggalkan ikut Yesus, nanti dicoret dari ahli waris. Hitung dulu berapa kerugianmu karena dicoret dari ahli waris. Siap enggak engkau keluar dari surat wasiat itu karena ikut Yesus? Lalu Yesus bicara lagi ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula di antara kamu, tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Pahami resiko yang diambil. Haleluya. Anda ikut Yesus, pahami resiko yang akan Anda ambil. Tadi saya sudah bilang diejek orang, dipermalukan. Kenapa? Orang bilang kau mulai dengan ambisi yang begitu kuat. Kau bilang kau diselamatkan Tuhan, dapat penglihatan, dapat mimpi, dengar suara, tapi hilang di tengah jalan.
Ada orang pernah mendaftar di STT kami. Dia jumpa dengan saya, dia cerita, saya mimpi Pak. Saya nampak wajah Bapak, katanya, Mak. Terus dia lihat tulisan William Carey, katanya. Ya, hebat juga ini orang. Bener loh, saya kan depan mimbar gak mungkin bohong. Saudara, kadang-kadang ada orang mulai dengan begitu luar biasa. Saya nggak menyangkal dia dapat penglihatan. Saya nggak bilang dia bohong, tidak. Karena memang kami nggak pernah jumpa dan saya heran dia kok bisa lihat muka saya gitu kan. Entah muka siapa mungkin dilihatnya, dipikirnya saya, mungkin. Tapi nggak juga. Memang begitu lihat saya dia terkejut saudara. Dia terkejut. Kalau saya nggak salah waktu dia jumpa saya, dia bilang, Bapak William Carey ya katanya. Dia nggak kenal nama saya memang. Dia tahu muka saya, dia tidak tahu nama saya. Pikirnya nama sekolah itu karena nama aku William Carey, maka aku taruh William Carey. Jadi dia salam saya, Bapak Pak William katanya. Saya bilang enggak Pak, William itu nama sekolahnya. William Carey. Nama saya Octavianus. Oh iya Pak, boleh saya duduk, silakan saya bilang. Saudara, banyak baru-baru ini pun ada yang datang sama saya juga. Pak, saya mimpi tentang Bapak. Makanya saya datang ke sini, ya puji Tuhan lah. Tapi saya bilang, engkau mulai dengan begitu hebat. Kenapa engkau akhiri dengan kedagingan? Engkau bilang kau dapat penglihatan, kau dapat mimpi. Engkau dengar suara Tuhan. Tapi kenapa engkau akhiri di tengah jalan tanpa menyelesaikan dengan baik? STT Misi William Carey angkatan pertama ada 21 orang jadi mahasiswa. Sudah tahu waktu kami lulus berapa orang? 3 orang. Pak Lahagu, Lambok Siahaan, Salema Daily. Saya satu tapi saya direkrut di William Carey Afrika Selatan. Jadi 4 lah kalau hitung saya. Mulai dengan begitu luar biasa, dengan ambisi yang begitu kuat. Saya nggak tahu berapa orang dari 21 itu yang waktu didoakan nangis-nangis sampai ingusnya keluar. Benar. Karena waktu itu pimpinan dari William Carey Afrika Selatan yang datang doakan. Kalau tangan orang Afrika kan beda sedikit saudara kan. Biasa lihatlah jemaat kalau kedatangan tamu dari luar negeri lain auranya. Kenapa? Kalau Pak Oktav, udah biasanya lihat kawan itu terus selote depan itu gitu kan. Tapi kalau dari Afrika Selatan taruh tangan, belum apa-apa udah gini dia saudara. Dan saya alami, saya lihat dari 21 orang hanya 3 yang lulus. 2 sakit jiwa. Benar, saya nggak bohong. 2 sakit jiwa. Karena dia pikir tadi masuk sekolah Alkitab cuma dengar-dengar cerita kayak sekolah minggu. Adik-adik, Yunus pergi ke Niniwe. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia lari kemana? Dia pikir seperti itu saudara. Begitu sampai di STT, Budi ngajar Yunani, Tutur ngajar Ibrani. Stres dia saudara. Walaupun ini bukan angkatan yang ini ya. Tapi banyak orang pikir STT gampang ikut STT. Nak kau yang bodoh nak, kau masuk STT lah nak. Puji Tuhan STT kita tahun ini sedang bekerja sama dengan 2, yang pasti sudah 2 universitas di luar negeri. Jadi mahasiswa kami yang mampu bahasa Inggris ya. Bisa melanjutkan 1 semester di Taiwan atau Afrika Selatan di alumni saya dulu, di alma mater saya. Kemarin saya udah kerjasama dengan mereka siap Oktav kirim. Mau 10 pun kau kirim gak apa-apa, enggak 1 dulu aku bilang. Karena ongkosnya ditanggung masing-masing, bukan STT yang tanggung. Mau berangkat berdoa, Tuhan yang kirimkan. Jadi 2 kampus ini sudah menerima kita di Afrika Selatan 1 dan juga di Taiwan 1. Dan yang di Taiwan sudah terakreditasi internasional sehingga kalau Anda masuk situ pun 6 bulan itu terhitung sudah.
Motivasi kuat, begitu luar biasa waktu masuk. Tapi tengah jalan banyak yang hilang. 2 Yohanes pasal 1, memang satu ayat, satu pasal aja ini. Ayat 7 dan 8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Haleluya. Jangan sampai hilang di tengah jalan. Jangankan ada penyesat-penyesat yang datang membuat engkau menjauh dari Tuhan. Waspada, jangan sampai kau kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Waspada, jangan sampai kau kehilangan apa yang sudah kami tabur bertahun-tahun ini. Waspada. Tapi supaya engkau dapat upahmu sepenuhnya. Bukan setengah, tapi sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau dapat upah yang sepenuhnya. Buat janji di hadapan Tuhan. Buat pernyataan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mendapatkan upah yang sepenuhnya pada waktu aku kembali ke rumah Bapa nanti. Pada waktu aku kembali ke Yerusalem baru nanti, aku mendapatkan upah yang sepenuhnya. Tolong aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus, agar aku mampu menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Galatia pasal 3 ayat 3. Paulus bicara kepada orang Galatia, dia berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Maka masa mulainya dengan roh berapi-api, oh haleluya, haleluya. Tapi sekarang kau akhiri dengan daging. Ini yang Yesus katakan pada waktu engkau berperang. Masa engkau tidak punya perhitungan? Perang harus penuh perhitungan. Kita sedang berperang menghadapi roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa di udara. Itu sebabnya ketika iblis tahu kita mau berkembang ke kanan dan ke kiri, iblis tidak diam. Iblis tidak diam. Iblis patahkan semangat kita. Iblis hancurkan semangat kita. Iblis pecahkan kita. Iblis buat banyak hal. Kami baru pulang berdoa di Sujuya waktu itu. Begitu sampai rumah, Ibu Panjaitan ini sakit. Dan kami di luar kota apa di mana, saya nggak tahu, saya nggak ingat saya di mana. Tapi Anda bisa lihat betapa iblis tidak senang kalau pekerjaan Tuhan berkembang. Kalau seseorang memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Perang harus penuh perhitungan. Apa hitungannya? Amunisinya cukup, betul kan? Mau perang cuma bawa 10 peluru, matilah ditembak orang. Betul enggak? Coba perang bawa 10 peluru. Pelurunya apa? Kita kan perang rohani. Pelurunya apa? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16. Iya kan? 10 peluru ayat firman Tuhan. Yang lain dia enggak tahu. Lalu datang satu lagi yang bilang, oh di dalam Yesaya ada dibilang nubuatan tentang nabi kami. Lalu dia bilang, iyanya, kok enggak kubaca selama ini? Kenapa? Pelurunya cuma 10, tapi mau pergi perang. Mau ikut debat. Mau ikut argumentasi dengan orang lain. Padahal enggak tahu firman. Nanti kulihat YouTube dulu ya. Dia pendeta YouTube. Dia khotbah dari YouTube rupanya. Amunisi cukup kalau mau perang. Haleluya. Amunisi kita bukan peluru seperti peluru yang dipakai tentara. Amunisi kita adalah firman Tuhan. Iblis lari ketika firman kau sampaikan. Iblis lari ketika firman dia dengar. Dia tidak tahan. Dia tidak tahan ketika firman Tuhan disampaikan. Perang itu harus bisa kerjasama. Betul enggak?
Kalau perang gak mau kerjasama, mati kita semua di lapangan perang itu, di medan perang itu. Kenapa? Kau ke sana, enggak, aku mau di sini. Akhirnya tembak-tembakan, kenapa? Yang di sana pun kawan ditembaknya dari sini. Tidak mau dengar otoritas. Perang harus tunduk pada otoritas. Makanya Yesus bicara tentang perang di sini. Gak ada orang yang akan mengirim utusan yang sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang kalau dia punya 10.000 aja. Kecuali teamworknya kuat. Betul kan? Mau ikut Yesus, tunduk pada otoritas. Bisa bekerja sama. Siapkan amunisi yang cukup. Kenapa? Iblis ini menyusup, saudara. Iblis menyusup dan mengganggu di tengah-tengah kemah. Iblis buat seperti itu dalam pekerjaan Tuhan. Kemarin di hari Jumat saya bilang, pertama iblis menyusup dan membuat perpecahan. Kedua, iblis nyusup buat apa lagi? Buat gereja nyaman. Udahlah, santai aja lah kalian di gereja. Gak usah kalian sibuk kesana kesini. Ku kasih kau gedung besar nih. Udah kau pakai gedung yang besar. Gak usah kau khotbah-khotbah yang keras-keras oktav. Kau khotbah aja tentang perpuluhan berkat, biar kaya kau oktav. Aduh. Oktav pun pikir kok selama ini gak aku buat ya. Kenapa selama ini aku gak khotbah tentang perpuluhan terus. Ada pendeta baru-baru ini menegur saya. Pak Oktav, kami itu dalam 12 bulan, 2 bulan itu, 1 bulan full berita tentang perpuluhan. 1 bulan full cerita tentang memberi dan lain sebagainya, menabur. Aduh, saya pikir Tuhan, kalau orang gak sadar, siapapun khotbah tentang perpuluhan, siapapun khotbah tentang memberi, kalau dia gak sadar-sadar juga, gimana dia mau berubah? Apalagi kalau Oktav yang khotbah. Paling-paling dipikir dia mau cari untung, paling-paling dipikir dia mau kaya. Gak usahlah Tuhan, urusanmu lah itu. Karena aku tahu engkau bisa mencukupkan segala kebutuhanku. Haleluya. 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 Iblis menyusup dengan berbagai cara. Hati-hati. Dalam medan perang dia bisa nyusup. Dalam situasi perang dia bisa nyusup. Sama seperti Daud. Semua berperang. Daud santai di atas soto. Akhirnya apa? Iblis menggoda dia. Iblis masuk dengan membangkitkan nafsunya. Kenapa? Semua perang dia nyantai. Haleluya. 2 hal ini mungkin Anda bertanya, apakah artinya Tuhan selalu panggil orang yang sempurna dan yang hebat saja? Iya kan? Penuh perhitungan, tunduk pada otoritas, harus paham resiko yang diambil, pikir harga yang harus dibayar. Oh, ini susah kali ikut Yesus ini. Saya pernah sampaikan kepada saudara, saya sampaikan hari ini. Tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Nuh, pemabuk. Abraham terlalu tua untuk punya keturunan. Yakub, penipu. Yusuf, seorang pemimpi dan difitnah. Musa, gagap. Gideon, penakut. Simson jatuh dalam dosa karena wanita. Rahab, seorang pelacur. Jeremia dan Timotius terlalu muda untuk dipakai Tuhan sebenarnya. Daud berselingkuh dan membunuh. Elia mau bunuh diri. Yesaya berkhotbah dengan telanjang. Yunus lari dari Tuhan. Naomi seorang janda. Ayub pengusaha yang bangkrut. Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid tertidur. Marta seorang pengkhawatir. Wanita Samaria yang Yesus layani bercerai sebanyak 5 kali. Zakeus pendek. Paulus penganiaya jemaat. Timotius pendeta muda yang sakit-sakitan. Lazarus mati. Coba lihat. Adakah di antara mereka yang punya prestasi yang begitu luar biasa? Sehingga Tuhan bisa panggil mereka? Tidak. Firman Tuhan justru tunjukkan bagaimana keadaan mereka.
Tapi saya mau katakan ada kutipan saya bilang begini, God didn't call the qualified, but He qualifies the called. Tuhan tidak panggil orang-orang yang berkualitas, tapi Dia berikan kualitas kepada orang-orang yang Dia panggil. Haleluya. Haleluya. Udah hilang tepuk tangan kalian ya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Karena dia bicara tentang Anda dan saya. Kita dulu tidak punya kualitas apapun, kita dulu tidak punya apapun yang istimewa, tapi Dia memberikan kualitas itu kepada kita. Sehingga kita dilayakkan untuk melayani Dia. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 1, 26-28. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Banyak orang pintar kok di luar sana. Kenapa Tuhan panggil Oktav yang bodoh ini? Karena yang bodoh ini dipakai Tuhan untuk memalukan yang berhikmat yang ada di luar sana. Haleluya. Kenapa? Karena roh Tuhan ada padaku. Dan kalau roh Tuhan ada padaku, hikmat yang ada padaku melebihi dari hikmat yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Bahkan yang tidak berarti dipilih Tuhan. Untuk apa? Meniadakan apa yang berarti. Jadi jangan sok berarti, jangan sok hebat, jangan sok kuat, jangan sok mampu, jangan sok Anda yang paling bisa. Apa yang berarti dipilih Tuhan, apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Saya udah lihat dalam pelayanan. Ada orang-orang yang sombong, yang tidak mau melayani Tuhan, yang tidak mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Sama seperti cerita Mordekai dengan Esther. Pada waktu semua tahu orang Israel akan dibunuh, Mordekai datang kepada Esther. Esther, mungkin inilah saatnya kau bicara kepada raja. Mungkin inilah saatnya karena kau sudah diangkat di jabatanmu itu. Esther bilang apa? Aduh, gak bisa. Kalau aku hadap raja tanpa diundang raja, mati aku, katanya. Mordekai bilang, Esther, jangan pikir kau ada di dalam istana raja, kau aman. Satu hari apa yang terjadi kepada kami di luar benteng Susan ini akan terjadi padamu di dalam istana itu juga. Hati-hati. Kalau Tuhan angkat engkau di satu tempat, jangan merasa terlalu nyaman dengan tempat itu. Satu hari apa yang terjadi dengan orang di luar sana juga bisa datang menimpamu sendiri. Kalau engkau tidak mau dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa? Semua karena anugerahnya. Amin. Semua karena anugerah. Bukan karena hebat kita. Yesus tutup di ayat 34. Garam memang baik. Tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Loh kok garam bisa tawar? Kenapa garam bisa tawar? Yesus bicara tentang garam yang ada di laut mati, saudara. Garam di laut mati itu punya kandungan mineral lain. Dia bukan hanya garam, tapi dia punya kandungan mineral lain. Dan beberapa mineral diantaranya adalah gipsum, ya, dan beberapa lainnya. Dan garam yang ada di laut mati ini rasanya sangat berbeda dengan garam yang kita biasa nikmati. Dan bagi orang-orang tertentu rasanya menjijikkan. Anda pernah makan garam Himalaya? Kalau Anda makan garam Himalaya rasanya pun beda dengan garam putih yang biasa. Ini lebih parah dari itu, saudara. Jadi biasanya di rumah-rumah orang Palestina kalau mereka temukan garam waktu beli, kadang-kadang ada pedagang nakal. Dia masukkan garam dari laut mati. Dan biasanya apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan cepat-cepat buang garam ini. Kenapa?
Karena garam dari laut mati ini bisa buat tumbuhan-tumbuhan yang ada pun mati. Karena kandungannya yang tidak murni itu. Saudara bisa lihat itu di Hakim-Hakim pasal 9 ayat 45. Waktu itu Abimelek berperang melawan kota itu, firman Tuhan kata, dia merebut kota itu, dia membunuh orang-orang yang di dalamnya, kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Kenapa ditaburi dengan garam? Di dalam perjanjian lama garam fungsinya untuk menghalau binatang-binatang. Makanya banyak dukun kalau pergi ke dukun orang katanya dikasih garam. Taburkan di sekeliling rumahmu. Kenapa? Ya pertama banyak binatang takut dengan garam, ular takut dengan garam. Bukan karena garam itu ada apa-apanya atau sudah didukun-dukuni atau sudah disembur-sembur sama si dukun. Mantap kali ludah dukun kami ini bah. Kenapa? Garam ini disemburnya gak berani ular masuk. Bukan, memang ular takut sama garam. Karena dia jalan di tanah saudara, badannya banyak luka, kena garam pedih. Dan banyak binatang lain juga seperti itu. Kenapa siapa Abimelek berperang lalu kemudian taruh garam di kota itu, dia taburi garam dari laut mati ini. Kenapa? Supaya kota itu gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada lagi tanaman-tanaman yang hidup di sana. Dan garam seperti ini Yesus bilang gak ada gunanya, gak ada baiknya. Selain dicampakkan, dilemparkan untuk apa? Ke jalan, diinjak-injak oleh orang. Akhirnya menjadi tanah. Haleluya. Saudara perhatikan, Yesus katakan, ikut aku. Sangkal diri, pikul salib, hitung harga, lihat dengan baik. Siapkah engkau ikut aku? Siapkah engkau ikut aku? Mungkin tahun-tahun ke depan akan menjadi lebih sulit lagi. Mungkin tahun-tahun ke depan tidak segampang yang Anda bayangkan. Mungkin ekonomi akan tergoncang 2023. Presiden Jokowi kemarin bicara. Banyak tokoh-tokoh ekonomi, politik, perdagangan mulai menyampaikan ini, berhati-hati, mulai menabung, mulai kembali menanam. Kenapa? Akan datang masa yang sulit. Dan mungkin ini sudah mulai. Kita nggak tahu apakah cawan pertama, apakah mangkok yang dikeluarkan, apakah sangkakala yang mulai ditiup. Tapi Tuhan catat ada 7 cawan, ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Ada 7 mangkuk murka Tuhan. Dan semua ini akan terjadi. Tapi percayalah, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan akan luput dari semua itu. Dan itu jadilah apa yang Tuhan katakan. Ikut Yesus, meskipun berat, meskipun sulit, meskipun tantangannya tidak gampang. Ikut Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, janji di hadapan Tuhan. Engkau yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, katakan Tuhan, aku mau iring Engkau, aku mau berpartner dengan Tuhan, aku mau jalan serta Yesus sampai selama-lamanya.
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Paulus pernah ingatkan Timotius, barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus siap menderita. Menderita sebagai seorang prajurit yang siap kehilangan banyak hal. Mungkin Anda berpikir, ikut Yesus senang, memang Tuhan janji kesenangan. Tapi kadang-kadang ada harga yang harus Anda bayar. Dan kalaupun harganya berat, harganya tidak gampang, tetaplah setia ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Buat janjimu di hadapan Tuhan. Saya mau Buat janjimu di iring hadapan Tuhan. Yesus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini pernyataan kami. Ini ikrar yang kami buat di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap pikul salib. Kami siap bayar harga. Karena kami sudah hitung semuanya. Kami sudah tahu banyak hal yang akan datang di kemudian hari. Tapi ajarkan kami untuk tetap cinta Yesus. Ajarkan kami untuk tetap berjalan iring Yesus, serta Yesus sampai selama-lamanya. Jamaah-jemaat kami yang sakit pada hari ini, mereka yang lemah secara jasmani, Tuhan jamah di dalam nama-Mu yang kudus. Engkau Yahweh Rafa kami, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan tubuh mereka. Anak-anakmu yang sakit, mereka yang setia kepada Tuhan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Yahweh Rafa kami sembuhkan mereka, jamah mereka, jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus Guru Agung kami, teruslah ingatkan kami, agar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.